Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku dimanapun antum berada, alhamdulillah saya masih bersama Mas Agus Mazid, Mas Cahyo, ya, Mas Juki, Mas Abdurrahman, ya, dan Mas Anis, ya, Mas Ahmad Anis di Ar-Raudhah The Cafe, ya. Nah, ini cafe studio Majlis Ar-Raudhah. Nah, cuman kopi saya belum muncul. Mas Wahid Mujiono. Nah, tadi saya salah sebut namanya bukan Abdul Wahid, ya, Mas Wahid Mujiono. Nah, jadi Mas Wahid satu-satunya yang suka memuji, ya, selalu memuji Allah Ta'ala ini. Jazakumullah khairan Mas Wahid Mujiono. Ini kopinya sudah siap juga. Kita akan kembali bincang-bincang santai. Kali ini kita akan mendengarkan nasihat Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi radhiyallahu ta'ala anhu tentang asupan ruh, ya, tentang asupan ruh. Jadi ruh manusia ini butuh makanan, ya, butuh asupan yang benar. Kalau nggak dapat asupan yang benar, ya nanti ada dampaknya, ya, ada dampaknya. Insyaallah kita akan dengarkan nasihat Habib Ali Habsyi dibacakan oleh Mas Ahmad Anis. Silakan Ahmad Anis. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Habib Ali radhiyallahu anhu berkata, berilah ruh kalian santapan. Ruhlah yang akan Coba ulangi ya, nih ke arah mic sini. Bismillahirrahmanirrahim. Habib Ali radhiyallahu anhu berkata, berilah ruh kalian santapan, karena ruhlah yang akan menyampaikan kalian pada derajat yang tinggi di hadratil qurbiyah. Kalian tidak pantas memberi makan nafas saja. Jazakumullah khairan. Berilah ruh kalian santapan, karena ruh kalian yang akan menyampaikan pada hadratil qurbiyah, kedekatan dengan Allah Ta'ala. Jangan cuma ngasih santapan nafsu, ya, jangan cuma ngasih santapan nafsu. Ini nasihat yang singkat, tapi maknanya dalam. Jadi saya yakin Mas Cahyo juga paham nih kalau urusan santapan nafsu, ya Mas Cahyo, ya. Ya Mas Uki, santapan nafsu Mas Cahyo ini paham sekali. Karena ya Mas Cahyo kan kalau apalagi kerja bakti, Masya Allah, angkat-angkat batu, angkat-angkat semen, ya, angkat-angkat yang harus diangkat, ya Mas Cahyo, ya. Nah, itu membutuhkan nafsunya, membutuhkan makanan. Ayam goreng, sate kambing, sate ayam, apalagi Mas Cahyo? Ayam bakar, Masya Allah. Nah, ini nafsu itu kalau dikasih makanan, ya, kasih makanan, karena santapannya nafsu itu ada beberapa jenis, ya, di antaranya asupannya nafsu itu adalah yang berkaitan dengan kenikmatan di mulut dan kenikmatan di perut. Kemudian kenikmatan di tempat-tempat yang lain. Kita akan bahas di perut dulu, ya, sama di mulut. Makan es krim, ini kenikmatan nafsu. Makan durian, ya, durian nih Masya Allah enak, ya. Ini mulutnya merasakan nikmat makanan, menyantap permen coklat. Nah, ini semua ini santapan nafsu. Memang nafsu kalau dikasih santapan, memang nafsunya jadi bergairah, bersemangat, sehingga mau diajak bekerja. Memang nafsu itu tidak untuk dimatikan, tapi untuk dikelola, ya, sesuai dengan aturannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerjasama dengan nafsu sesuai aturan Allah Ta'ala untuk kelangsungan kehidupan. Itulah yang dilakukan oleh seorang muslim dengan ilmunya. Tetapi selain sisi nafsu, yang nafsu itu terkait erat, ya, dengan fisik kita, jasmani kita, maka ada santapan ruh. Karena manusia itu terdiri dari jasmani dan ruh yang berada di dalamnya. Jadi jasmani, fisik, sama ruh yang ada di dalam tubuh manusia. Nah, kalau ruhnya sudah keluar, maka fisik ini sehebat apapun, sebesar apapun, ya, setop apapun fisik ini, begitu rohnya keluar, nggak bisa bergerak, mati, ya, fisiknya mati. Meskipun dia makan sate 100 tusuk,
ya makan vitamin yang terbaik. Kalau ruhnya keluar, ya tubuhnya nggak bisa ngapain. Bisa diapa-apain, tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Itu tubuh manusia ketika ditinggalkan ruh. Dari situ sebetulnya kelihatan bahwasanya ruh itu the big power, tenaga yang kekuatan yang besar ya, atau mungkin the biggest power. Mungkin gitu bahasa Inggrisnya Mas Cahyo. Sama-sama nggak tahu kan nggak apa-apa Mas Cahyo ya. Yang apa namanya terbesar kekuatan atau di tubuh manusia adalah ruh. Ya luar biasa kekuatan ruh. Karena begitu ruhnya keluar tubuhnya nggak bisa apa-apa. Itu menunjukkan kalau ruh kekuatannya luar biasa. Cuman seringkali kekuatan roh ini kita nggak lihat, nggak lirik itu, nggak kita perhitungkan, ya nggak kita anggap, dan kita mengatakan seakan-akan roh itu ya sudah roh kalau udah waktunya pergi itu. Nah, roh ini perlu dikasih makanan, perlu dikasih asupan. Jadi ada asupannya, ada makanannya, ada santapannya. Nah, santapannya roh itu apa? Tentunya bukan bohong Mas Cahyo ya. Mas Juki, betul enggak? Masa makanannya ruh bohong? Bukan ya. Makanannya ruh juga bukan permen coklat, bukan es krim, ya bukan mie, ya bukan spaghetti, ya bukan pizza, bukan apalagi tadi durian dan kawan-kawannya itu, bukan. Tapi makanan roh ada al-ilm, wa dzikir, wa doa. Ya. Roh itu makanannya ilmu, zikir, doa, qiraatul Quran. Zikir itu banyak, sholawat, istighfar, tasbih, tahmid, tahlil, takbir, dan lain sebagainya. Itu santapannya roh. Ilmu semacam ini adalah santapannya roh. Makanya kalau kita lagi cari ilmu, itu badan rasanya lebih fresh, ya. Tubuh itu lebih fresh. Itu kalau sudah sering asupan ilmu, nanti terasa ya, tubuhnya akan lebih enak, fisiknya akan lebih enak, hatinya lebih nyaman, matanya, pandangannya lebih asyik, pendengarannya lebih menyenangkan, lebih stereo pendengarannya. Ya, kalau apa itu? Kalau seseorang ini sudah mendapatkan santapan rohnya diberi santapan. Cuman sayangnya pagi itu kita hanya membahas sarapan, siang makan siang, malam makan malam. Bahkan Mas Ahmad Anis nih yang masih muda nih, putra saya, Masya Allah itu kalau udah urusannya makan, anak muda, makannya Masya Allah. Ya mirip-mirip sama Mas Cahyo kurang lebih. Beda tipis ya. Apa Mas Cahyo? Kalau beda tipis itu bahasa gaulnya sekarang apa itu? Betty bukan? Bukan ya? Bestie bukan, Mas Seto bestie itu best friend ya. Beda tipis lah, entah Betty atau apa itu namanya. Nah, kalau roh dikasih santapan pagi, kasih sarapan pagi, zikir, doa, ya, Mas Seto tolong kameranya jangan ditekak-tekuk Mas Seto, ini mengganggu santapan roh ini. Ya, cukup dikencangkan dulu saja Mas Seto. Nah, maaf pemirsa, Mas Seto ini tidak ahli pegang kamera, ahlinya dia di software. Yang bagian pegang kamera itu biasanya Mas Rio, karena ini kita lagi tidak bersama Mas Rio. Jadi yang ada Mas Seto ya kita pakai Mas Seto. Sudah betul dulu Mas Seto? Biar dibenerin dulu. Nah, nggak usah di petekak-tekuk ya. Cukup diputar kanan kiri aja. Nah, itu bisa. Oke, udah Mas Seto? Yakin? Yakin sudah benar. Yakin Mas Seto. Ikhwani rahimakumullah. Hari ini Mas Seto putranya katanya tadi terima rapot nih ya. Akhirus sana ini pada akhir tahun ya, tahun ajaran. Kembali kepada santapan roh. Jadi roh ini kalau dikasih santapan, kasih makanan zikir pagi-pagi, seger. Pertanyaan tadi pagi kita zikirnya banyak enggak? Kalau zikirnya sedikit ya rohnya dapat makanan sedikit. Kalau zikirnya banyak, rohnya kasih makanan banyak. Nah, ini Mas Abdurrahman tuh kalau pagi Masya Allah. Ya Mas Sugi ya. Rohnya santapannya Masya Allah. Itu Wirdu Latif lewat, Masya Allah. Wirdu Sakron lewat, Wirdu Nawawi lewat. Banyak sekali santapan rohnya. Makanya para ulama itu mengajarkan kita pagi-pagi mikir roh dulu. Rohnya dipikir, bukan kopinya yang dipikir.
Ya, bukan tehnya dipikir, tapi bangun tidur, bagaimana zikirnya, dan seterusnya. Nah, nanti kalau mau tidur juga gitu, rohnya dikasih santapan dulu, biar tidak kalah sama setan. Karena orang tidur itu, kalau melek saja, lagi matanya terbuka, bisa digoda setan, apalagi matanya terpejam. Nah, rohnya butuh dikuatkan dengan doa dan zikir. Nah, orang kalau udah rohnya kuat, saya melihat manusia-manusia yang rohnya kuat dalam perjalanan hidup ini, Masya Allah, usianya udah lanjut usia, tapi jalan kemana-mana nggak lelah, ya bahkan seakan-akan kebal penyakit, ya walaupun ya sakit tapi seperti kebal penyakit karena rohnya kuat, semangatnya luar biasa. Kemudian ada juga sudah secara medis sakit, tapi begitu diajak untuk ibadah, ya mau sholat berapa puluh rakaat, mau baca Al-Quran berapa jam, kuatnya luar biasa. Sementara yang muda-muda ini tentunya bukan Mas Cahyo, bukan Mas Juki, bukan Mas Abdurrahman, ya, bukan Mas Agus, bukan, anggap saja Mas Novel. Nah, ini kalau diajak sholat tahajud, beratnya luar biasa, badannya nggak kuat. Diajak baca Al-Quran, badannya nggak kuat. Aneh gitu ya. Apa yang terjadi itu? Itu berarti rohnya, lemahnya luar biasa. Karena itu penting. Siapa yang pengen hidupnya enak, hidupnya sukses, hidupnya nyaman, hidupnya penuh, powerful, penuh tenaga, maka hendaknya dia menguatkan rohnya. Ya, menguatkan rohnya dengan doa, zikir, dan berbagai amal soleh. Jazakumullah khairan. Walaupun disingkat, ya mudah-mudahan barokah. Ya, karena kita membaca wejangan nasihatnya para ulama, khususnya pada kesempatan kali ini wejangannya Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi radhiyallahu ta'ala anhu, yang mengingatkan kita agar kita tidak hanya memikirkan santapannya nafsu. Ya, bukan dilarang mikir santapan nafsu, namanya hidup tuh kan, ya nafsu harus dikasih makan, tapi santapan ruhani harus diutamakan, harus difikirkan. Ini mungkin yang terlewatkan, ya. Kita nggak mikirkan santapannya ruh kita masing-masing. Jazakumullah khairan. Semoga bermanfaat pemirsa dimanapun antum berada. Bagi yang belum daftar kajian Zoom besok malam Rabu 20 WIB, silahkan daftar di nomor admin seperti yang tertera di layar monitor, ya, untuk ikut Zoom. Zoom ini kajian berbayar Rp100.000, hasilnya akan kami gunakan untuk berbagai aktivitas kegiatan pembangunan, pembelian tanah, dan lain sebagainya. Jazakumullah khairan wa afu minkum. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.